Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin ingatkan kepada kita semua untuk selalu mengawali segala aktivitas kita dengan doa. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tema 8, daerah tempat tinggalku. Tema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Oke. Ya. Silakan anak-anakku buka buku temanya halaman 60. Ya. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Ayo mengamati. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya ya. Silakan anak-anak lihat di bukunya. Foto pertama adalah simbol Tugu Yogyakarta. Ya. Kemudian gambar kedua, tempat wisata Candi Prambanan. Ya, kemudian ada kegiatan upacara adat grebek mulut dan transportasi andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Nah, apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Nah, sekarang anak-anak bisa menuliskan di buku tulisnya keunikan daerah tempat tinggalmu. Nah, apa yang bisa kamu tuliskan? Yaitu keunikan berupa keunikan fisik dan juga keunikan sosial budaya. Keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Nah, sedangkan keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Nah, silakan anak-anak tuliskan di buku tulisnya. Ya. Kita lanjut. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah kisah rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Nah, anak-anak buka bukunya di halaman 62. Kita sama-sama membaca teks cerita Roro Jongrang. Roro Jongrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jongrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jongrang sebagai permaisurinya. Roro Jongrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil aku akan menikah denganmu, namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jongrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jongrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jongrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi dalam sekejap. Bangunan candi mulai tampak. Roro Jongrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso.
dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jongrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jongrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jongrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jongrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jongrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jongrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jongrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Oke, cerita berjudul Roro Jongrang termasuk cerita fiksi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi. Jelas anak-anak masih ingat apa itu cerita fiksi. Nah, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Nah, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersumber dari angan-angan atau rekaan yang hanya didasarkan dari imajinasi pengarang dan tidak benar-benar terjadi. Oke, nomor 2. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jongrang di atas. Ya, tokoh utamanya itu Roro Jongrang dan Bandung Bondowoso. Oke, kita lanjut. 3. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan yang berjudul Roro Jongrang. Ya, jadi tokoh tambahannya yaitu Bisumi, Jin, dan para Dayang. Ya. Oke. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Ayo mengamati. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Nah, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada Siti yang melihat petugas kebersihan sedang membersihkan kawasan candi. Ya. Jadi gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Jadi ini gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Nah, mari kita melakukan percobaan 1. Menendang dan menghentikan bola. Rangka kegiatan 1. Siapkan sebuah bola sepak. 2. Lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. 3. Letakkan bola di lantai. 4. Tendang bola ke arah temanmu. 5. Minta temanmu menghentikan gerakan bola. Ya. Mari kita sama-sama jawab. 1. Apa yang terjadi pada saat bola yang ditendang? Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Nah, akan terjadi perubahan posisi atau perpindahan dan perubahan kecepatan atau percepatan. Ya. Oke, kedua. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Pada saat bola dihentikan akan berhenti dikarenakan adanya gaya
gesek yang terjadi antara bola dan permukaan lantai. 3. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kesimpulannya yaitu suatu benda akan dapat bergerak apabila ada gaya yang bekerja. Benda yang bergerak juga dapat menjadi diam apabila dikenai oleh gaya. Percobaan 2, menarik mobil mainan. Langkahnya: 1. Siapkan sebuah mobil mainan. 2. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. 3. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. 4. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan ke arah mobil mainan. Oke. 1. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, terdapat perubahan pada mobil yang digerakkan dan dari lambat ke cepat. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Itu perubahan yang terjadi pada mobil mainan adalah perubahan kecepatan. Ya. Nomor 3, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Ya, kesimpulannya itu gaya dapat memengaruhi kecepatan mobil mainan. Oke. 4. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, terdapat perubahan. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Yaitu saat mobil mainan ditarik lurus lalu dibelokkan menjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. Oke. 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang perlu dari kegiatan ini? Ya, kesimpulan kegiatan ini yaitu gaya dapat mengubah arah gerak mobil mainan atau benda. Oke, kita lanjut. Di halaman 69, silakan anak baca. Itu gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya dapat memengaruhi benda dan menjadi bergerak. 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, anak-anak, kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Nah, Pak Guru kasih contoh. 1. Peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya yaitu bola yang diam ketika kita tendang atau ketika ditendang, bolanya akan bergerak. Nah, ini menjadi tugas pertama. Tugas pertama, silakan anak cari contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Nah, tadi Pak Guru sudah kasih satu contoh, bola yang diam ketika kita tendang atau ketika itu ditendang, bola itu akan bergerak. Oke, anak-anak silakan cari contoh yang lain. Oke, ini menjadi tugas pertama. Oke, kita lanjut. Tugas kedua. Ini tugas kedua, kerjasama dengan orang tua. Ini menjadi tugas
kedua. Ya. Tanyakan kepada kedua orang tua cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Nah, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Kamu bisa menanyakan kepada kedua orang tua cerita rakyat yang mereka ketahui yang ada di daerahmu. Ya. Jadi tugasnya ini silakan dipoto dan dikirim ke WA Pak Guru. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.